suivant. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan kali ini kita akan ketemu lagi di segmen Sepekan Arsenal ya. Segmen dimana saya akan merangkum berita-berita Arsenal sama sepekan terakhir, dengan harapan teman-teman bisa selalu update dengan berita-berita Arsenal tanpa harus cari beritanya kesana kemari. Ini saya rekam sebelum pertandingan melawan Brentford ya. Jadi hasilnya Brentford belum ada. Semoga pada saat ini tayang kita sudah menang dari Brentford. Semoga, amin gitu ya. Boleh tulis, kasih tahu ke saya hasilnya Brentford berapa gitu ya. Ya, ini untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini juga, perkenalkan, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe. Saat ini saya sedang mengejar 1000 subscriber. Jadi untuk teman-teman di sini yang belum subscribe ya, boleh di subscribe dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat informasi juga dari YouTube. Oke, tidak berlama-lama kita akan masuk ke pembahasan berita sepekan Arsenal kita. Yang pertama ini kita mulai dari hasil pertandingan akhir pekan yang kemarin ya, melawan Everton, di mana kita seri 1-1. Dan menurut saya sih ini pertandingan yang memalukan bagi wasit, bagi PGMOL. Kenapa? Karena ini apa ya, penalti yang dari berbagai sudut pun kita lihat itu harusnya bukan penalti. Miles Lewis Skelly tidak melakukan pelanggaran, itu lebih ke apa ya, penyerang dan defender. Jadi ya penyerang sayap ya, penyerang dan defender, mereka saling beradu mencoba merebut bola, tangannya sama-sama. Jadi bukan hanya Miles Lewis Skelly yang tangannya meraih ke pemain Everton itu, tapi pemain Everton itu juga tangannya meraih ke Miles Lewis Skelly. Jadi sama-sama tangannya, kedua pemain ini tangannya bermain. Jadi bukan menjadi satu alasan untuk untuk penalti gitu ya. Jadi ya ini penalti yang kalau kita lihat dari manapun, dari berbagai pundit pun ini juga mengatakan bahwa ini terlalu soft gitu ya, bahwa untuk itu harusnya tidak menjadi penalti. Ya, sekali lagi Arsenal dirampok menurut saya. Yang harusnya kita bisa 3 poin hanya dapat 1 poin gitu ya. Ya ini ya menurut saya hasil yang sangat tidak bagus lah ya. Dan menurut saya ini bukan hasil tidak bagus bagi Arsenal, tapi bagi para wasit yang kemarin permainannya nggak banget. Ditambah juga dari Everton yang permainannya amat sangat kasar ya. Jadi menurut saya ini Everton ini kemarin harusnya udah dapat beberapa kartu merah harusnya. Dan defender mereka, kapten mereka saya lupa juga namanya, kapten mereka juga harusnya nggak bermain, karena harusnya dia di kartu merah di minggu sebelumnya, karena tackle yang sangat menyeramkan ya kepada McAllister, pemain Liverpool di pertandingan sebelumnya. Tapi ya ini it is what it is gitu ya, itulah adanya. Dan kita 1-1 gitu ya. Berikutnya hasil pertandingan berikutnya ini yang kemarin ya sempat kita heboh dan euforia ya. Ini dengan kemenangan kita berhasil menang 3-0 di Emirates di leg pertama Champions League ya. Ini Arsenal berhasil berhasil membawa kemenangan ya ini di laga pertama perempat final Champions League. Dan ya ini hasil yang sangat luar biasa karena kita tidak diunggulkan sama sekali, bahkan bisa dibilang banyak yang lebih mengunggulkan Real Madrid ya, bahkan sampai ya banyak dari fans Arsenal sendiri juga sebenarnya udah pasrah lah hasilnya gimana. Tapi kemarin kita bisa 3-0 dan dengan dua tendangan bebas yang luar biasa
dari Declan Rice ya, yang kita sendiri nggak tahu Declan Rice ini bisa tendangan bebas seperti itu. Bahkan jangankan kita fans, dari apa yang saya baca itu kayaknya untuk Arteta dan Nicolas Hofer juga nggak tahu Declan Rice bisa tendangan bebas sekeren ini ya. Yang pertama itu melengkung, jadi bolanya melewati pagar bukan dari atas tapi dari samping gitu ya. Yang berikutnya ini adalah tendangan bebas yang langsung ke pojok pojok kanan atas, bener-bener pojok kanan atas. Bolanya ini itu di pojok kanan atas yang nggak ada kiper yang bakal bisa nangkep lah. Itu tendangan yang luar biasa banget. Jadi ya, tendangan bebas yang luar biasa yang menurut saya ini pasti akan masuk ke nominasi Puskás Awards lah, dua-duanya minimal itu nominasi. Dan menurut saya tendangan bebas yang kedua itu bisa jadi pemenang untuk Puskás Awards ya, karena itu keren banget gitu. Teman-teman yang nggak nonton boleh dilihat itu highlightsnya ya. Yang kedua itu keren banget. Ditutup dengan gol dari Mikel Merino ini ya. Mikel Merino yang ya, kalau kita bilang dia bukan striker, tapi 8 pertandingan terakhir bisa 6 gol gimana ya. Dan kemarin juga golnya tendangan first time ya, jadi dia nggak kontrol dulu dari Mas Luis Kelly, langsung dia tendang gitu dan langsung ke gawang, langsung on target. Di Merino sendiri kemarin juga ada 2 tendangan yang on target yang sayangnya satu itu berhasil diblok oleh Alaba, yang satunya lagi diblok oleh Courtois ya. Dan ini menurut saya kalau kemarin penjaga gawangnya bukan Thibaut Courtois, itu kita mungkin bisa menang 6 atau 7-0 gitu ya. Dan ya, jadi ini pertandingan yang kemarin tidak diduga-duga kita bermain sangat luar biasa, tidak takut dengan reputasi Madrid, kita bermain dengan sangat berani dan banyak pemain kita yang luar biasa gitu ya. Ya, ini dari hasil pertandingan. Next kita akan masuk ini ya, Edu ya, yang ini sudah mengeluarkan pernyataan terkait dengan pengunduran dirinya ya. Jadi kontraknya sudah habis di Arsenal. Kita juga sudah menandatangani sporting director yang baru ya, di Andrea Berta. Lalu ya, ini dengan demikian Edu kontraknya sudah habis, lalu dia gardening leave atau apa ya, kita nggak ada kata yang sepadan sih dengan gardening leave ini untuk pekerja apa ya, di dunia kerja di Indonesia. Jadi kalau mau saya bilang itu adalah kayak cuti ya, cuti pengunduran diri. Ya nggak tahu deh, ini mungkin bisa dibilang cuti pengunduran diri, di mana di saat gardening leave ini dia sudah tidak boleh lagi bekerja di perusahaan lamanya tapi masih terikat kontrak. Jadi ya dia dirumahkan tapi masih dibayar gitu ya. Jadi itu namanya gardening leave, cuti pengunduran diri atau cuti dipecat gitu ya, itulah gardening leave gitu. Jadi gardening leave-nya udah selesai dan ya ini Edo menulis lah ya, ini menulis sebuah surat terbuka yang menjadi pernyataan dia untuk ya intinya sih mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat tinggal kepada fans-fans Arsenal gitu ya. Kita juga doakan lah ya, semoga Edu untuk karirnya ke depan juga tambah sukses aja ya gitu ya. Semoga sukses lah ya Mas Edu ya di karir-karir selanjutnya, tapi jangan ngalahin Arsenal gitu. Ya, next kita ada berita selanjutnya, ini sehubungan dengan kontrak staff ya. Jadi ini Arsenal ini akan mengunci 5 staffnya Mikel Arteta ya dengan kontrak baru. Ya, ini untuk Albert Stuivenberg dan Carlos Cuesta ini sebagai asisten manajer bagi Mikel Arteta. Lalu pelatih tim utama Miguel Molina, pelatih penjaga gawang ini Inaki Shana, lalu juga untuk Nicolas Hofer sebagai pelatih set piece gitu. Jadi untuk 5 orang ini akan diperpanjang kontraknya, diperbarui kontraknya, tentu dengan nilai gaji yang kabarnya sih ada peningkatan juga gitu. Ya ini jadi ya kalau menurut saya pantas lah ya mereka untuk bisa mendapatkan ini.
kerja keras mereka juga menunjukkan ya, apalagi juga dengan hasil kemarin Real Madrid ya. Jadi ya semoga ini juga bisa menambah semangat bagi para staf kepelatihan ini untuk bisa membawa tim kita ini bisa meraih kemenangan-kemenangan dan meraih trofi-trofi yang lebih baik ke depannya ya. Oke, next itu selain kontrak, ini ada kabar ya untuk cederanya kayak Havertz. Ini yang dikabarkan penyembuhannya lebih cepat, ya, lebih cepat dari perkiraan. Dan kabarnya kalau ini terus perkembangannya baik gitu, ini Havertz kemungkinan bisa nih main lagi bagi Arsenal di akhir musim gitu ya. Nggak tahu nih akhir musimnya ini gimana nih, apakah kita mungkin masih ada 2-3 pertandingan terakhir lalu final Liga Champions. Kalau kita bisa nyampe final Liga Champions mungkin kayak Havertz bisa main di final gitu ya. Ya semoga sih, semoga kita bisa nyampe final dan semoga kayak Havertz sudah bisa turun di final Liga Champions. Semoga ya teman-teman, kita doain lah ya untuk bahwa kita bisa nyampe Liga Champions dan juga bahwa kayak Havertz bisa turun di pertandingan Liga Champions itu ya. Ya ini menurut saya kalau memang benar ini ya sangat baik bagi Arsenal ya, karena kita juga membutuhkan para pemain-pemain kita untuk segera kembali gitu. Ya semoga lah ini semoga bisa kembali dan bisa membantu kita memenangkan piala gitu kan di pertandingan-pertandingan akhir. Bus yang menurut saya mungkin sangat membantu lah gitu. Ya semoga yuk Kak Bangkai yang kok jadi Bangkai. Mas aja lah ya. Mas Kai, yuk kita segera sembuh, segera bantu Arsenal di lini depan ya. Next ini untuk ya kemarin kan kita sempat memberitakan bahwa tim dari Arsenal ini sudah ada melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Nico Williams ya untuk melakukan negosiasi, dan ini ya kalau nggak salah 2-3 hari yang lalu lah ya, ini ada pemberitaan bahwa negosiasi dengan Nico Williams ini gagal ya, ambruk karena permintaan gaji yang ya nggak ketemu lah sama Arsenal. Jadi Arsenal kabarnya itu mau gajinya di kisaran 200.000 pound sterling per pekan. Nico-nya sendiri pengen di kisaran 350.000 per pekan. Jadi ya ini angka yang menurut saya juga terlalu besar untuk pemain masih berusia 22 tahun. Jadi ya kalau dari saya sih ini kan juga kejadian terhadap Nico Williams di awal musim ini ya. Jadi di jendela transfer musim panas yang kemarin itu sudah dekat dengan Chelsea, sudah dekat dengan Barcelona, itu juga gagal ya karena masalah gaji ya. Gaji yang dia minta ini memang luar biasa gitu. Jadi ya kalau dari saya kayaknya sih nggak bakal ada tim yang mau lah untuk ngasih gaji segitu. Ya kita lihatlah nanti perkembangannya, tapi yang pasti dari permintaan gaji ini nggak ketemu, kayaknya sih nggak bakal ke Arsenal gitu. Jadi saya sendiri sih dari awal juga sebenarnya meragukan lah ini Nico Williams bisa ke Arsenal atau enggak ya, karena memang masalah gaji ini ya yang kita sudah lihat kejadian dengan Barcelona dan Chelsea. Jadi saya tidak ada kayaknya sama Arsenal juga akan sama, dan ternyata benar sama kan, masalah gaji dia mau mintanya di angka yang terlalu tinggi menurut saya ya. Jadi ya begitulah. Jadi untuk Nico Williams mungkin teman-teman yang mengharapkan untuk winger kiri kita akan ketambahan Nico Williams ya, berita buruk ya, tapi ya mau gimana lagi gitu. Saya rasa itu gaji yang tidak masuk akal lah yang dia minta gitu ya. Next untuk berita selanjutnya kita ini dari untuk tim akademi kita ya, dimana tim akademi kita ini mengejar striker ya. Ini striker nih, Harvey Higgins ya. Jadi ini tim akademi kita ini mengejar Harvey Higgins ini dari Blackburn Rovers ya kalau nggak salah ya, Blackburn Rovers. Jadi ini tim liga bawah lah ya ini.
saya lupa dia liganya Championship atau di bawahnya lagi ya. Tapi intinya bahwa ini dari Blackburn Rovers, pemain berusia 16 tahun gitu ya. Banyak yang memuji bahwa ini memang pemain yang luar biasa. Ya dikejar juga beberapa klub Eropa lainnya ya, terutama katanya sih dikejar juga tim-tim Serie A gitu. Tapi ya ini Arsenal kabarnya sih ingin mengejar dan ingin supaya dalam hitungan minggu ya, mungkin 2-3 minggu ke depan sudah bisa beres. Ya karena kalau untuk akademi kita tidak terikat dengan jendela transfer ya. Jadi kapan aja bisa. Dan ini kalau umur 16 tahun kemungkinan besar ini masih belum dengan kontrak profesional. Kemungkinan besar masih dengan kontrak beasiswa gitu. Nah ini kabarnya sih harus membayar ke Blackburn Rovers kisarannya sekitar 1,5 juta pound sterling. Ini saya kasih tahu ya teman-teman, 1,5 juta pound sterling ini angka yang mahal kalau kita ngomong untuk pemain akademi gitu. Jadi apakah ini dia memang pemain yang sangat luar biasa ya, kita nggak tahu ya, karena ya, saya juga nggak tahu, ini hanya dari pemberitaan aja karena saya juga nggak pernah nonton gitu kan, apalagi Blackburn Rovers gitu. Untuk yang pemain yang untuk pertandingan U18 gitu nggak pernah nonton, apalagi ini Blackburn Rovers tadi gitu ya. Mungkin ini juga dari Arsenal untuk mencari bibit-bibit striker yang bisa kita ciptakan melalui akademi kita ya. Kita tunggulah ini untuk Harvey Higgins, apakah nanti kontraknya bisa beres, apakah bisa kita dapatkan ya untuk datang ke akademi Arsenal ya. Kita tunggu gitu ya, kita tunggu hasilnya. Nah ini untuk berita terakhir kita di sepekan Arsenal ya, ini kabarnya Arsenal ini berkomunikasi dengan perwakilan Dean Huijsen ya, ini back dari Brentford ya. Ya ini jadi kita kabarnya tertarik dengan Dean Huijsen. Yang ini Huijsen ini juga dikejar oleh berbagai klub ya, Newcastle, Liverpool, lalu juga kabarnya Real Madrid juga tertarik gitu. Tapi ini untuk Real Madrid katanya ya, dengan angka transfernya yang 50 juta pound sterling kayak katanya Real Madrid nih mundur teratur. Saya sendiri juga merasa sih kalau untuk ini pemain ini Dean Huijsen ini kan umurnya masih 19 tahun ya. Angka 50 juta pound sterling nih kayaknya mahal banget kan. Ya ini Arsenal mau mendatangkan dia untuk apa nih? Pelapisnya Saliba kah? Atau pelapisnya siapa? Gabriel Magalhaes kah? Karena ini Dan Huijsen ini kan center back ya. Center back yang dia punya kakinya ambidex lah. Jadi bisa kaki kiri, bisa kaki kanan. 50 juta, cuman ya menurut saya 50 juta ini angkanya besar sekali untuk pemain 19 tahun. Yang menurut saya juga prestasi pribadinya belum terlalu kelihatan gitu. Tapi ya ini kalau sampai dikejar oleh tim-tim seperti Liverpool, Newcastle dan Real Madrid untuk dari ininya siapa, dari Brentfordnya sendiri juga apa ya, mau memanfaat ya, pasti mereka mau memanfaatkan lah ya. Bournemouth, sorry, salah saya, Bournemouth kok Bournemouth. Jadi dari Bournemouth ini sendiri ini saya rasa ya mereka harus memanfaatkan lah kalau memang dikejar oleh berbagai klub gitu ya. Tinggal nanti negosiasinya gimana. Yang pasti sih kalau dari saya Arsenal kemungkinan besar nggak akan mau kalau sampai nanti harus perang harga gitu ya. Tapi ya kita lihatlah ini kalau memang sehebat itu ya uangnya ya harus disiapkan gitu kan, mau nggak mau gitu kalau memang tertarik ya. Karena kita back kita juga untuk pelapisnya Saliba ini kayaknya belum ada gitu kan. Yang tadinya saya pikir ini adalah Jurrien Timber gitu, tapi ternyata lebih ke jadi back kanan si Timber sekarang ya. Jadi kita untuk center back pelapisnya Saliba saat ini belum ada gitu ya. Kita lihatlah ini ya bagaimana perkembangannya Dean Huijsen di jendela transfer musim panas besok. Nah, itu ya teman-teman. Jadi itu aja sih untuk berita-berita sepekan Arsenal kita pekan ini.
terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Dari saya itu dulu ya. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Terima kasih juga untuk para member kita. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.